Halo, selamat pagi anak-anak semua. Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kembali pada pembelajaran matematika, untuk materi pokok hari ini yaitu garis singgung lingkaran, dan Ibu akan membahas tentang garis singgung lingkaran, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Supaya lebih semangat lagi, kalian ikuti tepuk PPK berikut ini. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke anak-anak, kita masuk pada kompetensi dasar untuk materi pokok hari ini, di mana kompetensi dasar pengetahuannya 8 dan kompetensi dasar keterampilannya 4.8. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini ada 4. Bisa kalian perhatikan pada layar kalian masing-masing. Oke, kita mulai untuk materi yang pertama yaitu garis singgung lingkaran. Garis singgung pada suatu lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran itu tepat pada satu titik di lingkaran itu. Nah, sifat-sifat garis singgung lingkaran, yang pertama, setiap garis singgung lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari maupun diameter yang melalui titik singgung itu. Yang kedua, melalui satu titik pada lingkaran, hanya dapat dibuat satu garis singgung pada lingkaran itu. Dan yang ketiga, melalui satu titik di luar lingkaran, dapat dibuat dua garis singgung. Kita lanjut, yang berikut yaitu melukis garis singgung lingkaran. Di sini ada dua. Yang pertama, kita akan melukis garis singgung lingkaran melalui titik singgung. Misalkan A adalah titik singgung yang terletak pada lingkaran O, maka langkah-langkah untuk melukis garis singgung pada titik A, yang pertama, lukislah jari-jari lingkaran O melalui A. Yang kedua, lukislah garis BAC yang tegak lurus garis OA dan berpotongan di titik A. Seperti ini. Maka garis BAC ini merupakan garis singgung lingkaran O. Kita lanjut yang kedua, melukis garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Misalkan P adalah titik yang terletak di luar lingkaran O, maka langkah-langkah melukis garis singgung yang melalui P. Yang pertama, hubungkan titik P dan O. Yang kedua, carilah titik tengah PO, misalkan titik Q. Yang ketiga, buatlah lingkaran Q berjari-jari QP atau QO, memotong lingkaran O di S dan T. Selanjutnya, hubungkan titik S dan T dengan titik P. Nah, garis PS dan PT adalah garis singgung lingkaran O. Kita lanjut menghitung panjang garis singgung lingkaran. Panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik di luar lingkaran dapat dihitung apabila diketahui panjang jari-jari lingkaran atau R dan jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran tersebut atau disimbolkan dengan D. Kalian perhatikan gambar berikut. OPQ, ya, ini adalah gambar segitiga. Siku-sikunya ada di P. Nah, kalian sudah belajar tentang teorema Pitagoras. Ketika siku-sikunya di P, berarti yang menjadi sisi miring adalah yang di depan siku-siku berarti D atau
OQ. Ibu lanjut. OPQ siku-siku di P dengan OP adalah jari-jari, R. OQ adalah D, jarak titik pusat lingkaran dengan titik di luar lingkaran. Dan PQ adalah PGSL. Ini adalah panjang garis singgung lingkaran. Sehingga berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh, untuk mencari panjang garis singgung lingkaran, rumusnya adalah akar dari D pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Selanjutnya untuk mencari D, rumusnya adalah akar dari panjang garis singgung lingkaran dipangkatkan 2 ditambah R pangkat 2. Dan yang berikut untuk mencari R, rumusnya adalah akar dari D pangkat 2 dikurang panjang garis singgung lingkaran dipangkatkan 2. Supaya lebih memahaminya, kalian perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik Q berada di luar lingkaran dengan QO 15 cm. Jika jari-jari lingkaran O 9 cm, tentukan panjang garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik P. Kita perhatikan penyelesaiannya. Di sini QO ini adalah D, jarak titik pusat tadi, yaitu 15 cm. Lalu R ini adalah jari-jari OP, jari-jari lingkaran O, yaitu 9 cm. Yang ditanya adalah PGSL atau panjang garis singgung lingkaran. Maka rumus yang kita gunakan adalah akar dari D pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Sama dengan akar dari D-nya 15, berarti 15 pangkat 2 dikurang jari-jari 9 pangkat 2. Sama dengan akar dari 15 pangkat 2 hasilnya adalah 225, dikurang 9 pangkat 2 hasilnya 81. Maka kita peroleh hasilnya adalah akar 144, dan akar 144 adalah 12. Jadi panjang garis singgung lingkaran adalah 12 cm. Kita lanjut yang berikut, yaitu menentukan panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Di sini ada dua. Yang pertama, panjang garis singgung persekutuan luar atau disingkat dengan PGSPL. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan dua lingkaran yang berpusat di A dengan jari-jari R besar. Ini adalah lingkaran besar. Dan lingkaran kecil yang berpusat di B dengan jari-jari R kecil. Nah, jarak kedua pusat lingkaran adalah AB sama dengan D, dan PQ ini adalah panjang garis singgung persekutuan luar atau PGSPL. Maka rumusnya di sini untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar, rumusnya adalah akar dari D pangkat 2 dikurang jari-jari besar dikurang jari-jari kecil dipangkatkan 2. Supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar di bawah. Jika diketahui LM 13 cm, MB 3 cm, AL 8 cm, tentukan panjang garis singgung AB. Nah, sekarang kita perhatikan penyelesaian berikut. Jadi LM itu adalah D 13 cm, MB jari-jari kecil 3 cm, AL jari-jari besar 8 cm. Yang ditanya adalah panjang garis singgung AB, dan ini merupakan panjang garis singgung persekutuan luar. Maka di sini rumus yang kita gunakan untuk mencari panjang garis singgung persekutuan luar yaitu akar dari D pangkat 2 dikurang jari-jari besar dikurang jari-jari kecil dipangkatkan 2. Maka di sini kita masukkan akar dari 13 pangkat 2 dikurang 8 kurang 3 dipangkatkan 2. Kita menghitung terlebih dahulu yang di dalam kurung, sehingga nanti kita peroleh akar dari 13 pangkat 2 dikurang dengan 8 kurang 3 hasilnya 5, berarti 5 pangkat 2. Maka kita peroleh akar dari
13 pangkat 2 berarti 169, dikurang 5 pangkat 2 berarti 25. Maka ketika kita kurangi, kita peroleh akar 144. Dan akar 144 adalah 12 cm. Jadi, panjang garis singgung AB atau panjang garis singgung persekutuan luar yaitu 12 cm. Kita lanjut yang kedua yaitu panjang garis singgung persekutuan dalam atau PGSPD. Nah, gambar di bawah menunjukkan lingkaran besar yang berpusat di A dengan jari-jari R besar dan lingkaran kecil yang berpusat di B dengan jari-jari R kecil. Jarak antara kedua pusat lingkaran adalah D atau garis AB ini, dan PQ adalah panjang garis singgung persekutuan dalam atau disingkat dengan PGSPD. Maka rumus yang kita gunakan untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam adalah akar dari D pangkat 2 dikurang jari-jari besar ditambah jari-jari kecil dipangkatkan 2. Supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar di bawah. Jika diketahui BP, berarti jari-jari besar 23 cm, AK, jari-jari kecil 12 cm, dan AB 37 cm, berarti ini adalah D. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam atau PQ yang ditanya. Maka di sini kita perhatikan penyelesaiannya yang sudah Ibu sebutkan tadi, dan yang ditanya PQ atau panjang garis singgung persekutuan dalam. Maka rumus yang kita gunakan untuk mencari panjang garis singgung persekutuan dalam yaitu akar dari D pangkat 2 dikurang jari-jari besar ditambah jari-jari kecil dipangkatkan 2. Kita masukkan akar dari 37 pangkat 2 dikurang 23 ditambah 12 dipangkatkan 2. Kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung, maka kita peroleh akar dari 37 pangkat 2 dikurang 23 tambah 12 hasilnya 35 pangkat 2. Maka panjang garis singgung persekutuan dalamnya sama dengan akar dari 37 pangkat 2 hasilnya 1369 dikurang 35 pangkat 2 hasilnya 1225. Maka ketika kita kurangi, kita peroleh hasilnya akar dari 144. Dan akar dari 144 hasilnya adalah 12. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 12 cm. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Setelah ini ada latihan soal. Diharapkan agar kalian dapat menyelesaikan latihan soal tersebut dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.